Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini kita akan bikin salah satu olahan kue tradisional yang enak, manis, dan ini masih banyak banget loh peminatnya. Yap, kue gandasturi. Kalau di tempat kalian namanya apa? Bagian luarnya agak garing dan bagian dalamnya lembut dan manis. Tonton terus videonya biar kalian tahu cara bikinnya. Oke, kita masuk ke bahan-bahannya. Di sini ada 220 gram kacang hijau yang sudah direndam semalaman ya. Nah, ini tinggal kita masak aja. Bisa memakai panci ataupun periuk seperti ini. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 600 sampai 700 ml air ya. Untuk perebusan pertama kita gunakan api sedang supaya nanti cepat mendidih. Kita tunggu mendidih dan jika sudah mendidih, ini kita lihat. Kita aduk-aduk sedikit dan lanjut kita masukkan bahan yang lain. Ada 100 gram kelapa yang sudah diparut. Ini kita masukkan saja, kemudian ditambah dengan 150 gram gula merah. Dan di sini juga saya tambahkan 1/4 sendok makan garam. Semua bahannya kita aduk rata. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pakai gula pasir juga boleh aja ya. Atau misalnya mau dicampur juga boleh-boleh aja. Pakai sedikit gula merah kemudian ditambahkan dengan gula pasir. Tetapi karena saya lebih suka rasa manisnya dari gula merah, jadi ini saya tidak campur lagi dengan gula pasir. Dan ini kacang hijaunya sudah mendidih pas setelah dicampur tadi dan airnya juga sudah lumayan menyusut. Ini kita masak tetapi apinya kita kecilkan supaya nanti adonan kacang hijaunya tidak gosong bagian bawahnya. Kemudian ini kita masak sambil diaduk-aduk ya. Untuk waktunya memang butuh waktu yang cukup lama sampai nanti adonannya ini kering dan padat. Jadi harus lumayan sabar. Oke, jika sudah seperti ini, airnya sudah menyusut dan adonannya menjadi agak kental gitu ya. Kental yang aku maksud adalah adonannya kira-kira sudah bisa dibentuk dan pas dibentuk nanti tidak terurai ataupun terpisah-pisah bahannya. Seperti ini teman-teman. Dan karena kita mengaduk terus, jadi bagian bawahnya tidak akan ada gosong ataupun menjadi kerak. Jadi beruntung kan semuanya bisa dibikin ataupun dibentuk. Karena kacang hijaunya sudah matang, ini mau aku pindahkan dulu ke piring seperti ini. Dikarenakan adonannya sudah kental ataupun menggumpal, jadi pas mengangkatnya lebih mudah. Dan ini mau saya rapikan supaya nanti lebih bagus saja, nggak berantakan dilihat ya. Dan ini adonannya kita dinginkan dulu ya. Nah, sembari menunggu ini dingin, kita bikin adonan tepungnya. Di sini aku pakai 150 gram tepung terigu, kemudian ditambahkan dengan 30 gram tepung maizena. Dan buat perasanya aku hanya pakai setengah sendok makan garam. Nah, ini tepungnya tinggal kita tambahkan air. Untuk total keseluruhan air yang saya pakai itu ada 1,5 gelas atau sekitar 300 ml air. Untuk tepungnya sendiri karena kita mau adonan tepungnya kental, jadi untuk antisipasi supaya nanti tepungnya tidak terlalu encer, masukkan airnya sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk. Kalau memang adonan tepungnya masih kurang encer, masih terlalu kental, bisa ditambahkan airnya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, jangan terlalu banyak-banyak, masukkan sedikit demi sedikit saja. Nah, seperti di video, saya masukkan 3 kali tetapi dengan air yang sedikit-sedikit ya. Dan akhirnya ini tepungnya sudah cukup kekentalannya teman-teman. Kemudian di sini ada satu bahan lagi yang saya tambahkan, yaitu setengah sendok makan margarin. Boleh memakai margarin yang sebelumnya sudah diencerkan atau pakai margarin yang seperti saya buat juga tidak masalah. Atau misalnya teman-teman tidak punya margarin juga tidak apa-apa, tidak usah pakai itu. Ini saya aduk rata kembali sampai tidak ada margarin yang menggumpal. Nah, ini tepungnya kita sisihkan dulu. Nah, ini adonan kacang hijaunya sudah lumayan hangat, tidak terlalu panas lagi. Ini sudah bisa dipegang. Waktunya kita bentuk, kita ambil sedikit adonannya. Untuk besar dan kecilnya bisa teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk bentuknya ini saya buat agak bulat gepeng gitu, tapi bukan yang terlalu gepeng ya. Seperti ini kira-kira teman-teman. Begitu juga untuk sisa kacang hijau yang lainnya, kita bentuk seperti ini, agak dibulatkan dan juga sedikit digepengkan. Dan lakukan semuanya seperti itu sampai selesai dan adonannya habis. Oke teman-teman, setelah selesai dibentuk, ini langsung aja kita masukkan ke tepung yang sudah kita bikin tadi. Kemudian pastikan semua bagian dari kacang hijaunya tertutupi oleh si tepung seperti ini. Dan jika sudah, ini sudah siap untuk kita goreng. Pastikan sebelumnya minyaknya sudah dipanaskan ya. Dan masukkan satu persatu adonan gandasturinya. Untuk banyaknya sekali menggoreng bisa disesuaikan dengan minyak yang teman-teman pakai ya. Kalau minyaknya tidak terlalu banyak, ya
adonannya sekali goreng jangan terlalu banyak-banyak supaya hasilnya lebih bagus. Dan teman-teman, belajar dari video yang saya buat ini, kalau bisa pas menggoreng jangan sampai kue gandas turinya ini menyatu satu sama lain. Kalau bisa pas setelah dimasukkan ke minyak langsung dipisah gitu. Karena ini ada satu gandas turi yang menyatu dengan yang lain, kemudian tepungnya pas dibalik itu terkelupas, jadi bocor. Oke, ini dia gandas turinya sudah matang. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tepungnya yang lebih tebal, tinggal diperkental aja ya adonan tepungnya. Tapi kalau saya segini aja udah cukup karena misalnya terlalu tebal juga tidak terlalu enak. Kita coba belah ya. Ini tuh wangi banget teman-teman, rasanya enak, lembut banget dan manis. Nah, karena tadi kita pakai kelapa parut untuk campuran kacang hijaunya, jadi pas digigit itu kelapanya masih terasa sekali teman-teman, jadi makin membuat rasanya lebih enak. Oke teman-teman semua, sampai sini dulu buat video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.